Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai International Capital Budgeting dan International Financial Decision. International Capital Budgeting adalah proses perencanaan, analisis, evaluasi, dan pengambilan keputusan investasi di luar negeri yang biasanya dilakukan oleh perusahaan multinasional. Dalam merencanakan investasi di luar negeri, banyak kendala yang perlu dipertimbangkan dan menjadi tantangan untuk dihadapi, yaitu terkait dengan faktor risiko, faktor pembiayaan, dan faktor pelaporan entitas asing. Mengenai faktor risiko, banyak faktor risiko yang perlu dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan berinvestasi di luar negeri, terutama ada faktor risiko nilai tukar valuta asing, risiko politik, perbedaan inflasi, dan biaya perpindahan modal. Tujuan mempertimbangkan faktor risiko tersebut adalah untuk menyesuaikan anggaran investasi yang perlu dilakukan, mengevaluasi kelayakan proyek investasi di luar negeri, memastikan investasi tersebut akan memberikan manfaat yang sesuai dengan tujuan perusahaan, dan membantu manajemen dalam mengambil keputusan investasi yang optimal. Kedua, mengenai faktor pembiayaan. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan proyek asing dapat dilakukan dengan 3 cara dasar, yaitu 1. Dapat mengumpulkan uang tunai di negara asalnya dan kemudian ditransfer ke negara lain untuk membiayai proyek asing. Yang kedua, dapat memperoleh dana dengan cara meminjam di luar negeri di mana proyek tersebut berada. Yang ketiga, dapat meminjam di negara ketiga di mana biaya utangnya lebih rendah. Untuk menentukan proyek investasi dapat dijalankan atau tidak secara finansial, biasanya dihitung dengan menggunakan metode, yaitu yang satu adalah net present value, yaitu metode yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari semua arus kas yang diharapkan dari proyek. Yang kedua, metode internal rate of return atau IRR, yaitu tingkat diskonto yang membuat net present value proyek sama dengan 0. Yang ketiga adalah metode payback period, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kembali investasi yang dikeluarkan. Kemudian faktor pelaporan entitas di luar negeri. Faktor pelaporan ini juga menjadi kendala tersendiri karena melibatkan 2 mata uang yang berbeda, yaitu 1. Mata uang fungsional adalah mata uang lokal yang digunakan dalam bisnis. Yang kedua, mata uang pelaporan, yaitu mata uang yang digunakan oleh perusahaan multinasional dalam menyiapkan laporan keuangan konsolidasinya. Ketika ada fluktuasi nilai tukar mata uang asing, maka akan menimbulkan dampak terhadap penyajian laporan keuangan entitas di luar negeri dalam laporan konsolidasi untuk perusahaan. Dampak tersebut bisa menguntungkan dan bisa juga merugikan, namun sifatnya masih berupa perakiraan atau belum terrealisasi. Financial Accounting Standard Board atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan menetapkan mekanisme pelaporan keuangan dalam mata uang asing tersebut dalam 2 tahap. 1. Menentukan mata uang entitas asing yang dipakai dalam pembukuannya. Jika mata uang lokal yang digunakan berbeda dengan mata uang fungsional, maka diperlukan pengukuran ulang ke dalam mata uang fungsional. Yang kedua, apabila mata uang fungsional entitas asing tidak sama dengan mata uang induk perusahaan, maka pembukuan entitas asing ditranslasikan menggunakan current rate method atau nilai tukar saat ini, yaitu semua akun neraca kecuali ekuitas pemegang saham ditranslasi dengan nilai tukar pada saat laporan konsolidasi dibuat. Kemudian untuk menyeimbangkan posisi neraca, dibuat account cumulative translation adjustment di ekuitas. Ternyata berinvestasi di luar negeri tidak mudah ya, banyak tantangannya. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.